Shalom saudara, Tuhan baik. Pada saat siang hari ini kita akan berhadapan dengan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kami bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah dari awal kebenaran firman Tuhan ini sampai sebentar kesudahannya kami mempersembahkan ke dalam tangan-Mu. Ajari kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu, dan kami mau mengenal dan memahami kebenaran firman Tuhan ini secara mendalam. Roh Kudus mengurapi kami dan menjamah waktu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sudah kami berdoa. Amin. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan baca dari Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai kepada ayat yang ke-10. Ini berbicara tentang Yeremia dipanggil dan diutus. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ayat yang ke-6. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan. Ayat yang ke-8. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikian firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ayat yang ke-10 terakhir. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang panggilan Nabi Yeremia dan diutus untuk melayani Tuhan di tengah dunia ini, kita akan belajar firman Tuhan ini di bawah satu topik, yaitu panggilan Tuhan dalam pelayanan di tengah umatnya. Panggilan Tuhan dalam pelayanan di tengah umatnya. Subtemanya adalah panggilan Tuhan dalam pelayanan di tengah umatnya adalah panggilan yang tidak mengecewakan kita. Sekali lagi, panggilan Tuhan di tengah umatnya adalah panggilan yang tidak mengecewakan kita. Kenapa? Karena dialah yang diutus kita untuk melayani Tuhan, karena dialah yang menyertai kita di dalam pelayanannya, dan karena dialah yang melengkapi diri kita dengan otoritasnya di dalam setiap tugas dan tanggung jawab sebagai pelayan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Oleh sebab itu, panggilan Tuhan dalam panggilan di tengah umatnya adalah panggilan yang tidak mengecewakan kita. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, yang perlu kita belajar bersama pada saat siang hari ini adalah terdapat di dalam ayat yang ke-4, ayat yang ke-5, ke-6, dan ayat 7. Ayat 4 sampai ayat 7. Berdasarkan ayat-ayat ini bahwa berbicara tentang bagaimana Allah memanggil Nabi Yeremia dan diutus menjadi nabi bangsa di tengah dunia ini. Allah berfirman kepada
Nabi Yesaya, aku membentuk engkau sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu. Aku telah mengenal engkau sebelum engkau keluar dari rahim ibumu. Aku telah menguduskan engkau sebelum aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa di tengah dunia ini. Oleh sebab itu, engkau jangan bilang, jangan katakan aku ini masih muda. Engkau jangan bilang aku ini tidak pandai, dan kepada siapapun kuutus dan haruslah engkau pergi. Apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, jika hari ini Tuhan memanggil dan menyebut nama kita masing-masing, jika hari ini Tuhan kita berpikir panjang lebar, kita tidak perlu berpikir dengan latar belakang di hidup kita. Kita tidak pernah khawatir dengan keadaan kehidupan yang sedang terjadi ini. Kita juga jangan berpikir dengan apa yang akan terjadi ke depan, dan kita tidak boleh membanding-bandingkan dengan kehidupan dan pelayanan orang lain. Karena Tuhan memanggil kita, menyebut nama kita dan memanggil kita itu adalah dengan tujuan dan rencana Allah yang pasti untuk menghasilkan hasil yang lebih baik di tengah dunia ini buat kerajaan surga. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, oleh sebab itu tinggalkan segala anggapan dan sengaja merendahkan diri kita. Saya tidak bisa, saya tidak mampu, saya tidak kuat, saya belum berumur, saya tidak pandai dalam berbicara, saya orang berdosa, dan lain sebagainya. Semua anggapan ini kita melupakan dan menerima tugas apapun yang Tuhan kasih kepada kita. Tuhan mau utus kita di tengah pelayanan ini agar ke depan kita menjadi teladan bagi orang-orang percaya yang lain, dan entah di tengah umat kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, ataupun juga kepada orang lain. Tuhan sudah mengenal siapakah kita. Tuhan sudah mengenal berapa kekurangan kita yang kita miliki, berapa kelemahan kita yang ada pada kita, dan Tuhan sudah tahu siapakah kita ini pernah berbuat dosa, dan berapa kali kita berbuat dosa. Dia sudah tahu pasti itu. Tuhan tahu tantangan pelayanan apa yang sebentar lagi setelah kita menerima panggilan ini kita akan berhadapan. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sebabnya terimalah utusan dan panggilan daripada Tuhan hari ini, dan engkau akan dikuatkan dan diteguhkan oleh Tuhan Allah sendiri, dan engkau akan mengokohkan di dalam pelayanan dan akan merasakan kekuatan baru, hikmat baru, pengurapan baru akan menyertai di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, jadilah diri menjadi orang yang membuka hati untuk menerima setiap panggilan apapun yang Tuhan berikan kepada kita. Dia siap untuk mengutus kita kemanapun dan dimanapun Dia mau utus. Ini hal yang pertama. Yang kedua adalah panggilan Tuhan yang menyertai kita dengan penyertaannya, terdapat di dalam ayat yang ke-8. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutku. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, jadi di dalam ayat ini ada dua hal yang perlu kita mengenal. Yang pertama adalah jangan takut. Yang kedua adalah aku menyertai engkau. Dua hal ini adalah dua perkataan yang membuat diri kita tidak tawar-tawar untuk menerima panggilan Tuhan yang tidak mengecewakan ini, saudara. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini berbicara. Jika ayat ini berbicara, ayat ini punya tujuan untuk tidak mau mengecewakan orang yang menerima panggilan di dalam pelayanan Tuhan. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memastikan bahwa pelayanan itu adalah pelayanan yang tidak mudah. Tuhan tahu bahwa pasti ada beban-beban berat yang akan pikul
dan menghadapi di dalam setiap pelayanan. Pasti ada musuh, ada penderitaan, ada kekurangan, ada masalah, ada tekanan-tekanan yang harus dihadapi di dalam setiap pelayanan itu. Tapi kita tidak pernah khawatir, tidak pernah bimbang dan ragu. Jangan takut. Sebab ada kata firman-Nya berkata, jangan takut, Tuhan menyertai kita. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, tantangan apapun pasti ada, tapi tantangan itu tidak akan menghambat pelayanan kita, tugas dan tanggung jawab kita di hari-hari depan yang penuh dengan misteri. Yesus Kristus itu tetap baik, sama baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Ibrani pasal 13 ayat yang ke-8. Janji berarti apa yang dijanjikan Allah itu adalah janji yang adalah ya dan amin. Artinya sungguh, pasti benar, dan berarti janji Tuhan itu tetap sama kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Janji itu tetap akan ada dan berlaku di dalam setiap generasi ke generasi. Dan di dalam setiap generasi-generasi, jika Tuhan mau pakai mereka menjadi alatnya di tengah dunia, pasti penyertaannya pasti akan terjadi. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang pernah dijanjikan itu tidak akan dilupakan dan tidak dilalaikan oleh Tuhan sendiri. Kita akan dapat menguji janji-janji Allah itu tersebut ketika, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, janji Allah tetap terjadi tepat pada waktunya. Langit bisa berubah, bumi bisa berubah, segala sesuatu bisa berubah, manusia bisa berubah-ubah, tetapi firman Tuhan tidak pernah berubah, tidak pernah lalai. Dia kekal selama-lamanya. Janji itu tetap janji, dan dia akan menggenapi itu semua di dalam kehidupan orang yang dipakai Tuhan dalam kehidupan sehari-harinya. Janji itu teguh dan tidak pernah menipu dan melalaikan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang pernah dijanjikan Tuhan tidak akan dilupakan dan dilalaikan. Kita dapat menguji janji-janji Allah tersebut, maka kita akan melihat janji-janjinya yang akan digenapi dalam kehidupan kita. Yang terpenting sekarang adalah percaya dan apa yang dikatakannya kepada kita. Dia berjanji menyelamatkan kita. Dia berjanji untuk memberikan keselamatan. Dia berjanji untuk mencukupi kebutuhan kita. Dia berjanji untuk menyembuhkan kita. Dia berjanji untuk melindungi kita. Dia berjanji untuk janji setia bersama dengan kita. Dia berjanji untuk dia tidak mau tinggalkan. Siang berganti malam, malam berganti siang. Penyertaannya tetap akan terjadi. Sebab panggilan Tuhan untuk melayani di tengah umat adalah panggilan yang tidak mengecewakan kita. Ini hal yang kedua. Yang ketiga adalah panggilan Tuhan yang menyertai, disertai dengan otoritasnya, kuasanya. Ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, otoritas itu berbicara tentang kekuasaan yang sah, diberikan kepada seorang, kepada sesuatu lembaga untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Ini pengertian secara umum. Sebelum kita siap, sebelum kita merespon panggilan Allah dengan baik, sebelum kita mengiyakan panggilan Allah tersebut di dalam kehidupan kita, maka Allah juga sebelum menyatakan otoritasnya, kuasanya, jamaahnya, serta kedahsyatannya. Sebelum kita menerima, merespon panggilan Allah di dalam kehidupan kita, sebelum kita mengiyakan panggilan Allah itu secara pribadi, Allah juga telah menyiapkan otoritas kuasanya itu untuk melengkapi dengan orang-orang yang dipakai Tuhan di tengah dunia ini.
Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang menghargai kehendak bebas daripada manusia. Manusia mau melakukan apa, apapun yang kita lakukan ini, di dalamnya Tuhan akan melengkapi diri kita dengan kuasanya. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, otoritas yang dahsyat dipakai oleh Nabi Yeremia adalah otoritas dan kuasa yang diberikan Tuhan di dalam perjalanan kehidupannya. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, pemberian otoritas menjadi dahsyat dalam diri Yeremia. Ketika Yeremia mengatakan yes pada panggilan Tuhan itu, barulah Allah mengulurkan tangan. Ketika Nabi Yeremia membuka hati, sadar bahwa ini panggilan daripada Tuhan, Allah juga mengulurkan tangannya untuk menjamah mulutnya, dipakai menjadi alatnya yang paling berguna di tengah-tengah dunia ini. Dalam perjalanan pelayanan apapun yang kita lakukan di tengah dunia, Allah akan menyertai kita dengan kuasa yang dahsyat daripada Tuhan. Penyertaannya akan kita melihat. Kehidupan dan pelayanannya akan disertai dengan kuasa yang satu diantar kepada kuasa yang lain. Kita akan melihat dan merasakan kedahsyatan Tuhan, mujizat Tuhan, campur tangan Allah di dalam setiap pelayanan dan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Itulah sebabnya gereja Tuhan, diri setiap pribadi orang yang mau dipakai oleh Tuhan, sadar bahwa pelayanan di tengah dunia ini adalah pelayanan yang tidak mengecewakan kita. Jika Allah yang mengutus, kita tidak keras hati, terbuka, dan katakan kepada Tuhan, ini aku, utuslah aku. Sebab di dalam setiap pelayanan, kemanapun kita melayani, pergi melayani, dimanapun kita melaksanakan semodel pelayanan apapun yang kita hadapi, di tengah kondisi dan situasi apapun, Dia akan menyertai. Dia tidak akan membiarkan kita sebagai yatim piatu. Terus Dia datang hari kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dalam pelayanan Tuhan akan memperlengkapi diri kita dengan kuasa dan otoritas daripada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dengan berkat firman Allah pada saat siang hari ini. Tuhan, kami mengucap syukur dengan berkat firman Tuhan yang Tuhan anugerahkan kepada kami pada siang hari ini. Berkati hamba-Mu dan keluarga hamba-Mu. Berkati juga kepada orang-orang yang sudah menonton video ini, agar mereka diberkati dengan berkat firman Allah hari ini, dan mereka menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Ini doa kami Bapa, demi nama Tuhan Yesus, yang adalah Allah yang memberikan amanat agung. Kepadamu sudah kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.